Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siang teman-teman, saya habis panen ikan lele yang di kolam ayam petelur satu atau yang lama. Itu hasilnya alhamdulillah. Nah, saya ingin berbagi ini bagaimana sih gitu loh hasilnya. Karena cuman di channel ini kita akan membahas bagaimana dunia usaha itu secara real sesuai dengan nama channel ini Bang Ade Story. Ini benar-benar real sesuai dengan apa yang saya alami. Jadi ini nih tadi siang panennya. Nah, jadi teman-teman, dari kolam yang di bawah kandang ayam itu ikan lelenya saya masukin dulu ke kolam pembersihan atau kolam penampungan. Nah, dari sini tujuannya apa? Kenapa taruh di sini nggak langsung ditimbang? Setidaknya agar si ikan lele itu muntah dulu atau minimal bersih dulu lah gitu loh. Baru setelah itu kita timbang. Jadi biar ikannya itu bersih dulu. Nah, seperti itu. Nah, dari kolam ini kita bisa lihat nanti dapatnya berapa. Ini waktu kemarin itu saya tebar bibit ikan lele itu ukuran 912 itu sekitar 10.000. Dan awal saya beli bibit itu saya belinya di ukuran 57, itu harganya sekitar 250. Nah, saya belinya bibitnya itu di Bang Iwan. Ini salah satu penjual bibit ikan lele yang saya percaya, dan sejauh ini udah berkali-kali saya beli di dia. Bibitnya itu bisa dibilang luar biasa gitu. Maksudnya bagus lah, istimewa bagus lah. Pengantarannya juga bagus, hitungan jumlahnya juga tepat. Makanya saya suka, dan kualitas lelenya itu selalu memuaskan gitu loh. Nah, di sini saya ini teman-teman yang ini pembeli langsung ya, dari pengepul langsung, dia mencoba untuk eh, setelah dibersihkan lelenya itu mau ditimbang dulu gitu teman-teman. Dan ini teman-teman, biasanya normalnya pembesaran lele itu di kisaran 3 memakan waktu gitu, 3 sampai 4 bulan gitu ya. 3 sampai 4 bulan itu. Paling bagusnya ya 3 bulan itu dari ukuran 57 gitu. Nah, kalau saya ini karena di bawah kandang itu nggak dikasih pakan full, itu biasanya saya targetkan itu untuk 6 bulan. Jadi 1 tahun saya bisa bongkar sampai 2 kali itu maksimalnya lah. Biasanya kalau ada pemesanan yang untuk pemancingan, dia butuh ikan lele yang bobotnya 2 kilo ke atas, itu biasanya bisa nyampe 8 bulan 9 bulan. Nah, karena ini bertepatan dengan bulan puasa dan besok itu sebentar lagi lebaran, banyak kebutuhan, terus buat bayar-bayar THR, itu jadinya terpaksa kita jual. Ya nggak terpaksa sih, emang saya sudah rencanakan bahwa puasa itu nanti saya akan bongkar minimal 1 kolam. Nah, ini setelah 6 bulan dari usia 57, tapi sebelum masuk ke kolam yang ada ayamnya itu, kandang ayam itu, saya itu kasih pakan full pur dulu selama di kolam yang kecil seperti ini. Itu saya kasih pakan full itu habis 4 sak gitu. Dan beda-beda purnya saya habis 4 sak pur. Nanti di belakang saya kasih rinciannya. Nah, setelah kira-kira udah usia atau ukuran 9-12 lebih ke atas, itu baru bisa masuk ke kolam lele ya, sorry, ke kolam ayam itu yang bawa kandang itu. Karena apa? Kalau masih terlalu kecil itu kurang bagus. Nanti ada yang besarnya itu nggak merata gitu teman-teman. Ini yang udah disortir dari 9-12 aja besarnya nggak merata gitu. Rata-rata di sini itu 1 kilo isi 2 atau 3. Nah, sisanya itu ada sekitar 30% dari semua lele yang ada di sana itu
bobotnya itu sampai 5 kilo, 4,6, 4,7 gitu. Jadi banyak juga yang besar-besar, tapi nggak hanya 10% lah. Tapi kan bisa dilihat untuk lelenya itu merata ya, walaupun tidak ada sortir untuk di usia dewasanya ini. Ya ada beberapa, pasti ada beberapa persen ya, mungkin 10% atau 5% yang masih kecil-kecil karena kalah makan atau apa. Tapi kalau untuk melakukan atau pemindahan di kolam bawah kandang atau mungkin teman-teman pembesaran dengan kolam yang luas, itu sebaiknya itu di ukuran 9-12 gitu. Jadi harus disortir supaya tidak terjadi selisih bobot yang signifikan gitu teman-teman. Ada tapi nggak terlalu banyak gitu. Dan biasanya teman-teman, kalau untuk lele di bawah kandang dan di kolam terpal itu harganya berbeda. Karena ini juga di bawah kandang itu harga cuman dihargai 14.000 per kilonya. Karena mungkin cara pengambilannya atau lelenya itu kan masih ada tahap-tahap lagi untuk bisa nyampe ke konsumen biar benar-benar higienis dan bersih gitulah minimal. Nah, untuk konsumsi di daerah saya itu untuk saat ini itu tembus harga 16.500. Tapi kalau untuk di bawah kandang seperti ini hanya harga 14.000 sampai 15.000. Nah, jadi dari total kemarin saya itu tebar lele itu 10.000 ekor. Alhamdulillah dapat 1,6. Sebenarnya 1,6 ton ya, atau 1 ton lebih 6 kintal. Sebenarnya gini, itu sangat minim sih untuk masalah panen, karena menurut saya dari bibit 10.000 di hasil panennya cuma dapat 1,6 itu sangat minim. Itu kayaknya kita cuma dapat daging itu sekitar 40% aja gitu. Berarti banyak yang hilang, atau ya namanya juga nggak ada sortiran. Biasanya lele itu kan kanibal makan sama jenis lele itu pasti terjadi itu saling makan itu. Makanya perhitungan saya ini hanya sekitar 40%. Biasanya untuk 10.000 ekor lele dengan ukuran 1 kilo isi 3 up, sampai ada yang 3 kilo itu 1 ekor, 4 kilo itu 1 ekor. Untuk tebar 10.000 itu biasanya saya dapat sekitar 2 ton lebih gitu teman-teman. Nah, makanya ini nanti bisa jadi bahan koreksi kita gitu. Dan ini nanti ada yang besarnya tuh luar biasa. Nah, ini babon-babonnya. Tuh, babon-babonnya dapat 54 kilo. Itu berapa ekor aja, cuman berapa ekor gitu loh gitu teman-teman. Satu ekor itu ada yang 49 ya, karena ada jaringnya itu mungkin 4,5 gitu. 4,5 kilo itu 1 ekor. Itu nggak banyak sih, paling-paling cuman 10% sampai 15%-nya gitu. Tapi ini yang biasanya bisa makan jadi kanibal gitu, makan yang ikan lele kecil-kecil gitu. Jadi emang seharusnya itu tebarnya itu yang remaja atau 9-12. Nah, ini saat penghitungan hasil dan pembayarannya ya. Jadi saya dapat 1,6 ton atau 1 ton lebih 1 ton lebih 6 kintal. Itu dapat uangnya 22.400. Nah, seperti ini teman-teman rinciannya. Dan modal saya awalnya seperti apa ini saya rincikan biar jelas. Jadi sistem pembesaran lele yang paling efektif itu sistem tumpang sari seperti ini. Jadi kita benar-benar hemat pakan gitu, enggak
kasih nggak keluar uang untuk pakan, ya pasti keluar tetap beli pakan lele. Cuman kan kemarin tuh saya cuman habis 4 sak gitu plus maggot 20 kilo. Nah rinciannya seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, jadi rinciannya seperti ini. Kemarin tuh modal lele bibit 10.000 ekor ukuran 57, saya dapat itu di harga 250 per ekornya ya, dikali 10.000, jadi untuk biaya beli lele saya menghabiskan 2.500.000. Oke, nah setelah itu saya tampung di kolam kecil dulu ya, maksudnya kolam bibit dulu gitu. Jadi belum langsung saya taruh di bawah kolam bawah kandang. Jadi saya coba besarkan dulu. Kenapa saya belinya ini nggak langsung yang besarnya aja? Karena di sini saya nanti juga bisa hemat. Nah, kalau umpamanya saya belinya ukuran besar, otomatis harganya juga pun pasti lebih mahal gitu. Makanya meminimalis pengeluaran. Nah, saya belinya itu keluar uang itu 2.500.000. Nah, di sini setelah saya masuk ke kolam pembesaran yang belum di bawah kandang ya. Nah, saya beli pakannya 781, itu high profit min 1, pakan yang kecil itu, butirannya kecil ya teman-teman ya. Nah, di sini di harga 360. Wah, ini 360.000 ini udah naiknya luar biasa. Dulu awal saya ternak lele itu harganya masih 295, sekarang udah 360 gitu. Nah, itu saya beli satu. Terus 781 min 2 saya beli satu sak juga, harganya 355. Nah, setelah itu udah lele itu udah ukuran sekitar 79 dan biar lebih mantap lagi besarnya saya beli aktif 2 ini ya, bukan min 2, aktif 2 ini harganya lebih murah karena persaknya cuma 180.000. Ini proteinnya sangat kecil. Kalau untuk pembesaran di kolam yang full pur ini makan ini nggak efektif, ini lama besarnya. Nah, sengaja saya beli yang ini hanya untuk supaya ikan itu hidup aja gitu loh. Jadi saya butuh 2 sak. Nah, kenapa kayak gini? Biar ibaratnya lebih menghemat pakan, karena setelah ini kita akan langsung masuk ke kolam yang di bawah kandang ayam petelur saya gitu loh. Nah, saya juga tambahkan maggot itu cuma 20 kilo. Saya dapat dari teman saya itu harga 6.500 kali 20 kilo, per kilonya itu 6.500. Nah, ini pengeluaran saya ini sekitar 1 bulan. Ini sekitar 1 bulan. Kalau biasanya saya nggak patokan sama bulannya atau harinya ya. Saya patokannya kira-kira lele itu udah ukuran 912, biasanya saya langsung pindahkan. Nah, jadi total pakan saya dari ukuran 57 sampai 912 itu sekitar 1.205.000. Nah, untuk obat-obatan saya hanya menggunakan EM4. EM4 yang warna pink untuk perikanan itu 5 botol. Nah, E4 itu harganya tuh di sini itu variatif ya, ada yang 21, 22, 23. Nah, 5 botol ini saya beli di harga 115.000. Nah, jadi total keseluruhan pengeluaran saya beserta bibitnya, obat-obatan, pakan segala macam itu 3.820.000. Nah, hasilnya teman-teman ini yang sebenarnya harusnya bisa maksimal lagi, tapi ya udahlah gitu loh. Hasilnya saya mendapatkan 1.600 kilo atau 1,6 ton. Jadi 1 ton lebih 6 kintal ya. Nah, di harga 14.000. Nah, ini dapatnya bersih. Sorry maaf, bukan bersih. Ini dari 1,1600 kilo ini saya dapatnya 22.400. Nah, jadi keuntungannya
22.400 dikurangi 3.820. Nah, sisanya 18.580 selama 6 bulan. Nah, gimana teman-teman? Efektif nggak? Menurut saya ini sangat efektif, walaupun ditebar 10.000 itu harusnya nggak cuma dapat segini, minimal itu 2 ton kalau untuk ukuran 1 kilo up ya. Nah, jadi lumayan sih ini kalau dibagi 6 itu kita dapatnya sebulan itu sama aja kerja itu sekitar 2 jutaan lebih gitu. Inilah teman-teman efektifnya ternak lele di bawah kandang ayam gitu loh. Tapi harus pinter gimana cara pengelolaannya. Di video selanjutnya saya akan berikan tips bagaimana pengelolaan agar lele-lele kita tetap sehat. Nah, jadi seperti itu metode saya tumbang sari. Jadi lele yang baru saya beli itu ukuran 57 saya taruh di kolam khusus, nanti saya besarkan sampai 9-12, saya kasih makan full pur. Nah, setelah itu baru saya setelah ukuran 9-12 baru saya taruh di kolam pembesaran yang atasnya kandang ayam. Itu sangat efektif. Jadi kalau untuk pembesaran budidaya ikan lele menggunakan full pelet itu sangat minim. Untuk 1000 ekor lele itu paling-paling menghasilkan 200 atau 300 ekor itu kalau 90% kita bisa panennya. Tapi dengan cara ini kalian bisa untung berkali-kali lipat. Cuman yang mungkin agak susah itu gimana caranya atas itu ada kandang ayam. Nah, itu sangat membantu sih teman-teman. Kita nggak usah beli banyak pur lagi, dan pasti ikan lele itu bakal kenyang dan pertumbuhannya lebih cepat. Dan untuk penjualannya biasanya kita ambil dulu, kita taruh di kolam sterilisasi biar dia muntah dulu, biar dia bersih dulu. Itu paling enggak itu biasanya saya 2 hari saya kasih dulu. Nah, nanti setelah diambil tengkulak di sana juga pasti dimasukin ke kolam sterilisasi dulu, jadi baru ke konsumen. Dan biasanya juga untuk yang lele besar itu masuknya pemancingan, itu bakal masuk ke kolam lagi dan lebih bersih. Sebenarnya tuh bersih, cuman ya ada juga yang statement lain itulah. Yang jelas untuk usaha lele sistem seperti ini adalah usaha lele, budidaya lele yang sangat menguntungkan jika perawatannya juga bagus. Sebenarnya perawatannya nggak ribet-ribet, yang penting kalian harus benar-benar tahu gitu kondisi kolam, airnya harus mengalir, nggak perlu mengalir besar tapi terus, itu lebih baik karena lele juga nggak bagus untuk di kolam yang arusnya deras atau airnya bening, itu juga kurang bagus. Nah, seperti itu teman-teman hasil panen lele saya tadi siang. Bagaimana, tertarikkah? Ini salah satu usaha yang bisa saya lakukan di pedesaan atau di kampung ya, karena zaman sekarang tuh emang susah nyari usaha. Jadi gimana caranya kita harus jeli, kita harus berpikir agar bisa menghasilkan uang yang halal dan bermanfaat. Sekian video dari saya. Terima kasih untuk semuanya yang telah mendukung channel ini. Terima kasih untuk semuanya yang setia pada channel ini. Jangan lupa saling berbagi. Saya hanya manusia, ada kesalahan, tolong kita koreksi sama-sama. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani desa maju.